Hari ini kita rayakan 6 tahun perjalanan bersama dalam satu visi, membangun informasi yang berarti. Selamat bilang ke 6 tahun Forum Wartawan Media Online Lombok Timur. Kita bersatu, suara rakyat kita sampaikan penuh. Di Lombok Timur kita berjuang menjadi cahaya dalam kebenaran. Dengan pena dan kamera, cerita hidup kita bawa, menggali fakta, menyampaikan suara untuk masyarakat kita mengabdi. Selamat milad ke 6 tahun Forum Wartawan Media Online Lombok Timur. Kita bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Dimensi NTB. Kembali lagi bersama saya Hulusen dalam Ruang Dimensi NTB. Kali ini dengan tema berbeda. Malam hari ini di studio sudah hadir Ketua Forum Media Online Lombok Timur atau FMO. Saya langsung saja menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Dimensi. Saya agak anu ini karena ini senior ya. Jadi beliau ini merupakan senior jurnalis atau wartawan di Kabupaten Lombok Timur. Beliau ini sudah lama berkiprah dalam dunia jurnalis. Nah, malam hari ini kita fokus membahas terkait dengan Forum Wartawan Media Online di Lombok Timur. Karena 2 hari lagi FMO sudah berusia 6 tahun. Nah, terkait dengan hal itu saya akan coba-coba mengajak Ketua FMO untuk berbincang di malam hari ini. Nah, mengawali bincang-bincang kita, Pak Ketua, saya ingin menanyakan langsung di usia 6 tahun FMO di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Lombok Timur ini seperti apa suasana dan apa yang sudah dilakukan FMO di di masyarakat Lombok Timur dalam mengawal kebijakan-kebijakan dan membantu juga pemerintah dalam pembangunan Lombok Timur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dimensi. Terima kasih pada malam ini saya diberikan kesempatan untuk berdialog di podcast Dimensi NTB ini ya. Yang perlu kita review ke belakang dulu awal berdirinya Forum Wartawan Media Online ini, yaitu bermula dari sejumlah teman-teman wartawan media online yang kalau tidak salah waktu itu 5 orang lah, yang mengawal berdirinya itu pada tahun 2018 ya. Dimana pada waktu lah kita berdiri mau maju pantang mundur lah istilahnya kan. Karena untuk mengawali setiap setiap kegiatan atau mengawali sebuah organisasi walaupun dia sifatnya lokal itu kan membutuhkan perjuangan yang kuat lah, yang keras lah. Terutama menyatukan persepsi dan pandangan kita gitu ya. Terutama dalam membangun komitmen dan persepsi di kalangan teman-teman pada waktu itu kan. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu besok 28 Oktober 2024 ini FMO akan bergenap berusia 6 tahun lah. Ya, akan milad ya. Ya, akan milad. Nah, di masa usia ke 6 tahun ini kan tentunya banyak problem dalam berorganisasi, dalam di luar organisasi maupun di dalam organisasi kan. Namun kita
kita sebagai pengurus bersama anggota, problem itu ya kita kalau ada problem yang bisa diselesaikan dengan bagus ya kita selesaikan secara bagus kekeluargaan. Tapi di FPMU sendiri kan kita menggunakan istilahnya yang sering disebut teman-teman yaitu kekompakan itu kan. Ya. Nah, walaupun ada problem yang ada mungkin sesama tapi kekompakan itu tetap dijaga. Ya. Gitu. Karena organisasi wartawan ini kan kita banyak di organisasi FPMU aja banyak kepala kan. Ya. Masing-masing Mungkin hampir di semua organisasi. ya masing-masing kepala itu berbeda. Nah itulah yang kita yang kita coba membangun persepsi yang sama, membangun pemahaman yang sama di kalangan teman ya. Alhamdulillah kebersamaan itu tetap terjaga gitu kan sampai saat ini. Nah, FPMU sendiri di usia 6 tahun ibaratnya kita sebentar lagi masuk SD ya. Masuk SD lah. Nah, kita mau masuk SD ini tentu banyak persiapan, banyak kebutuhan yang harus dipersiapkan untuk menghadapi itu gitu kan, masuk ke sekolah SD itu. Ya. Nah ini juga kan tentu dalam sebuah lembaga atau forum, tentu kan ruang-ruang itu juga untuk meningkatkan berdiskusi, terutama dalam dunia jurnalistik sendiri gitu ya. Sejauh ini seperti apa yang mungkin sering sampai 6 tahun ini, apakah dengan kehadiran sebuah wadah ini tentu dalam konteks-konteks meningkatkan kapasitas selaku jurnalis seperti apa, Pak Ketua? Nah tentunya ini kita di FPMU itu kan setiap tahun kita programkan lah program peningkatan kapasitas bagi anggota dulu kan, anggota FPMU itu sendiri kan, untuk lebih memahami bagaimana tugas dan fungsi sebagai pilar demokrasi, salah satu pilar demokrasi yang keempat itu kan, dengan tetap mengedepankan kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99. Ya. Nah begitu juga di FPMU selain itu juga ada program inilah yang sering kita lakukan, program sosial ya. Ada itu pemberian bantuan air bersih, terus santunan anak yatim, terus santunan bagi orang tua jompo gitu kan. Selain itu juga dalam melakukan evaluasi terhadap organisasi, kita juga setiap tahunnya kan mengadakan rapat kerja kan. Nah di rapat kerja itulah bagaimana apa yang telah dilakukan organisasi dan apa yang belum dilakukan organisasi ini itu sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya, untuk menatap program yang lebih baik. Ya. Kan? Nah tentu tadi sudah disinggung ada kegiatan sosial gitu. Artinya dengan wadah ini kehadiran FPMU di tengah-tengah masyarakat tetap dilakukan setiap tahun ya. Ya alhamdulillah tetap dilakukan setiap tahun. Nah di samping itu juga 2023 awal kita juga mencetuskan program yang namanya FPMU Pay Letter. Nah ini ketepatan siapa kelas gitu ya. Nah, kenapa FPMU Pay Letter? Karena kita membangun kebersamaan. Bagaimana caranya untuk memberikan kesejahteraan kepada anggota. Ya tentunya kita harus siapkan wadah, mempersiapkan istilahnya bisnis ekonomi lah kan. Ya. Apalagi sekarang simpan pinjam lah di simpan pinjam di FPMU gitu kan. Mulai dari ada istilahnya kayak bank, kalau bank ya enggak lah ini kan istilahnya kapan dibutuhkan minjam aja gitu ya. Langsung diberikan gitu kan. Tidak sampai membutuhkan waktu 10 menit, 5 menit proses simpan pinjaman itu kita berikan. Yang penting anggota komitmen untuk
apa namanya Komitmen dengan apa menjadi melunasi sepakat, gitu ya. kan, kesepakatan sesuai dengan kesepakatan bersama gitu Ya. kan. Alhamdulillah sampai saat ini dari modal kita berjalan militer sedikit, dari modal 5 juta waktu itu Mengawali ya, ya mengawali itu, sekarang sudah kurang lebih sekitar 30 juta lebih lah kan. Ya. Sehingga teman-teman bisa meminjam ya, terutama yang anggota FMU. Ya. Ini Kalau untuk di untuk- luar belum bisa ya. Pak Ketua, Nah, ya. ini menjadi bahan juga kita apa namanya bahan evaluasi nanti, misalnya di rakat itu apakah perlu untuk kita meminjam ke teman-teman yang di luar FMU ataukah gimana gitu kan. Tergantung dari kesepakatan teman-teman nanti kan waktu di rapat kerja Ya. untuk menguatkan lagi kan. Nah, tentu kalau kita berbicara tadi kaitan dengan beberapa program yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, kan tentu ada tidak program yang lain gitu yang kemudian sudah disiapkan oleh di pengurus diri di FMU ke depan ini gitu. Sebelum masuk di raker gitu kan. Pasti biasanya kan sebelum milad raker dulu gitu ya. Iya sih. Karena kan di setiap raker itu kan akan evaluasi kan. Ya. Evaluasi kan kepengurusan ini kan FMU itu 5 tahun sekali kan pemilihan musyawarah kan. Ya. Nah, dalam rentan waktu yang 5 tahun itu kita menyusun program, misalnya di awal kepengurusan itu apa program yang kita lakukan. Nah, di masing-masing bidang itu menyusun. Nah, itu akan kita jalankan, Mas. Ya. Akan kita jalankan pada tahun berikutnya. Program, misalnya program pendidikan dan pelatihan bagi apa namanya? Bagi mahasiswa, bagi siswa SMP, SMA. Nah, itu akan apa namanya? Akan dilaksanakan gitu, sesuai dengan program. Misalnya sekarang tahun ini misalnya di program itu misalnya pendidikan pelatihan bagi siswa misalnya SMP atau SMK. Nah, kita laksanakan. Nah, kemudian nanti bidang pendidikan masih ada sisa. Bahkan dari program apa misalnya masih kurang pendidikan pelatihan jurnalistik untuk mahasiswa kan. Nah, itu akan dilaksanakan secara berjenjang sampai nanti misalnya berakhir masa bakti itu, kepengurusan itu. Nah, setelah berakhir apa yang belum nanti bisa kepengurusan yang untuk melanjutkan, mana yang belum gitu kan. Nah, tentu ini kan 6 tahun ini dalam sebuah organisasi kan saya kira ini waktu yang begitu panjang. Apa yang menjadi catatan selama 6 tahun sampai hari ini, menjadi catatan dan evaluasi sementara kalau boleh kita share gitu ya. Artinya catatan misalnya terutama keluhan dari anggota ketika wawancara dan seterusnya. Kan keseharian dan kebutuhan kita selaku apa namanya jurnalis tentu kan banyak tantangan gitu ya. Menjadi catatan kita apa di 6 tahun ini? Kalau dari Pak Ketua menyerap dari semua anggota ini, ada mungkin kepala dinas seperti apa gitu. Kalau untuk persoalan apa namanya? Kalau untuk persoalan wawancara itu mungkin kembali ke masing-masing wartawan. Tapi kalau kita berbicara terkait misalnya yang berkaitan dengan organisasi itu lebih mengikat ke dalam gitu. Ya. Ketika ada persoalan misalnya ada anggota misalnya yang diintimidasi lah, Ya. diintimidasi dengan orang. Nah, baru kita masuk ke situ untuk memberikan pembelaan, Ya. kan? Karena memang kan kehadiran organisasi tentu kan bagaimana kemudian memberikan paling tidak seperti bahasanya yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua kan penguatan. Tentu kan dalam perjalanan tantangan di lapangan ini banyak gitu kan. Tentu kehadiran lembaga kan sangat penting gitu kan. Makanya kan kita sebagai apa namanya organisasi yang menaungi khususnya anggota kita lah pada khususnya dan di luar kan, tapi kita mempunyai kewajiban moral ketika ada persoalan yang dihadapi oleh rekan-rekan kita di luar itu, kita membantu gitu, memberikan support
sebagai komitmen kita sebagai sama jurnalis, sama profesi gitu kan. Tapi yang paling berat gitu, ada tidak di dalam momentum selama 6 tahun ini kan, 6 tahun tentu kan Pak Ketua ini banyak sekali anunya gitu. Ada enggak yang paling ya ini kayaknya masalah besar atau gimana gitu kan? Ada tidak di Kalau masalah yang dihadapi oleh memang masing-masing orang itu memang berbeda persoalan dihadapi di lapangan, terutama dalam istilahnya mencari berita. Kan kadang seringkali kita terima keluhan lah kan. Ada sejumlah oknum pejabat kan yang mau diwawancara atau klarifikasi karena apa namanya? Karena berbagai persoalan yang ada di kebijakan di OPD tersebut gitu kan. Karena tidak mau apa namanya sampai terjadi sehingga muncul persepsi ada istilahnya dikatakan apa ya, pejabat masuk angin. Kalau saya rasa itu kenapa terjadi? Karena dia pejabat belum memahami tugas dan fungsi seorang jurnalis itu seperti apa kan. Tugasnya kan mengawal demokrasi kan, pilar kan. Tugasnya memberikan kritik yang membangun kan, anunya kan. Tapi kadang ya kita tidak tahu juga persoalan misalnya teman-teman wartawan dengan kenapa tidak mau diwawancara, kita tidak tahu apa namanya. Mungkin mereka sendiri yang tahu gitu kan, apakah karena dia takut dikritik, apakah dia takut sama wartawan. Sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan sama media itu, justru kita media ini kan mitra. Nah, jadikan mitra sebagaimana yang dikatakan oleh Pak PJ Bupati kan, bangunlah mitra sebaik-baiknya dengan media, karena kalau ingin terkenal bersahabatlah dengan media. Kan seperti itu kan. Berarti kalau dia takut apa masalahnya ini? Nah, ini kan tanda kutip kita kan. Kalau dia takut sama media ada apa di situ kan? Itu jadi persoalannya kan. Ataukah ada hal-hal lain yang menyebabkan seperti tidak dia takut pejabat itu sampai ditelepon dan tidak ngangkat gitu kan. Sampai di WA nggak mau dibalas padahal dibaca gitu kan. Ya, ini kan ya perlulah kita sampaikan ke sahabat Dimensi NTB, tentu kan mudah-mudahan melalui bincang-bincang kita pada malam hari ini kan bisa menjadi sebuah rujukan lah bahwa kehadiran para jurnalis, para pewarta ini tidak kemudian asih dihindari, karena namanya pewarta kan mencari berita gitu, mencari bahan untuk kemudian menjadi sebuah tulisan dari semua para jurnalis. Nah, itu sahabat Dimensi NTB, bahwa kehadiran media ini tentu sebagai ruang untuk sebagai salah satu wadah untuk kemudian memberikan informasi kepada semua atau kepada masyarakat terkait dengan perkembangan di semua hal. Baik Pak Ketua, tentu itu sedikit kita coba apa sih yang di tengah-tengah masyarakat ketika kita coba berbicara pada konteks kerja di tengah-tengah di lapangan gitu sebagai seorang pewarta. Nah, berikutnya Pak Ketua, ini kan ke depan ini tentu punya, tadi kan ada catatan kita selama 6 tahun atau 1 tahun yang kemarin gitu. Bagaimana persiapan untuk milad sendiri Pak Ketua? Kalau masalah milad memperakar itu persiapan oke, 100% sudah siap kita. Dengan tentunya dengan mengambil pengalaman tahun sebelumnya. Karena kita melaksanakan milad ini tidak di satu tempat. Istilahnya kita kayak roadshow lah miladnya kan. Misalnya miladnya tahun ini di Kota Selong, mungkin besok miladnya di Kota Praia lah kan. Mungkin di Kota Mataram lah, tergantung di kesepakatan teman-teman kan. Kalau di momentum pilkada ini kayaknya agak berbeda ya. Enggak juga sih. Tapi bagaimana
sejatinya kita istilahnya merayakan hari jadi sebuah organisasi itu dengan istilahnya dengan semangat bagaimana untuk FPMU ini ke depan memberikan nuansa yang bagus bagi kemajuan dan pembangunan daerah. Apalagi moto Milad tahun ini kan PES maju, Lombok Timur berkemajuan, seiring dengan moto PJ Bupati. Itu harus kita kawal, kan? Harus kita jaga untuk menjaga Lombok Timur ini dalam suatu kondusif. Kita juga media juga memiliki peranan untuk mengawal menjaga situasi Kamtibmas, apalagi menjelang pilkada. Apalagi bagaimana bersama-sama mensukseskan pilkada kan? Ya, dengan tentunya dengan pemberitaan yang tidak mengarah ke provokasi atau yang berbau hoak lah kan. Karena kita juga ada kode etik yang harus kita jalankan untuk melakukan tugas jurnalis seperti itu. Artinya tidak boleh jauh-jauh itu kan, dengan melakukan sebuah memberikan informasi tentu tidak lepas dari kode etik yang sudah harus ada kode etik, itu harus jadi acuan kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Nah, itu sahabat Dimensi NTB, tentu kehadiran memang Pak Ketua PMO ya Pak Samsur Rijal ini merupakan salah satu wartawan senior di Lombok Timur, mulai dari cetak gitu kan. Nah, sekarang ini sudah migrasi, sehingga sekarang ini kan sudah perkembangan dengan dunia digital, sehingga muncullah ada media-media yang online, sehingga kehadiran forum media online ini kan perlu punya wadah, sehingga ini di inisiator tadi udah disampaikan di awal. Nah, berikutnya yang menjadi menjadi pertanyaan saya, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Ketua, apa sih sebagai closing statement juga pesan terhadap kita semua lah, seorang jurnalis gitu kan, yang setiap hari bertemu dengan pejabat, dengan pengusaha, dengan para LSM dan banyak hal. Apa kemudian menjadi sebuah pesan terhadap kita semua para jurnalis? Silakan Pak Ketua. Baik, satu kata kunci yaitu bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan seluruh lapisan masyarakat, baik itu pejabat, baik itu politisi, LSM, OKP maupun aktivis mahasiswa. Karena dalam satu hembusan napas komunikasi yang baik, segala persoalan yang ada di daerah ini maupun yang menyangkut terkait masalah organisasi yang ada di lingkup perintah Kabupaten Lombok Timur akan tetap terjalin harmonis lah. Karena kalau komunikasi kita kurang, maka bisa mempengaruhi terhadap situasi daerah, apalagi 1 bulan menjelang hari pencoblosan ini kan. Karena fungsi media itu sangat penting untuk bersama-sama membangun daerah itu, dengan tentunya memberikan kritik yang membangun untuk daerah tercinta ini. Baik, terima kasih Ketua atas waktunya malam hari ini di studio Dimensi. Tentu harapan kita bersama dalam pencoblosan di November nanti, mudah-mudahan proses pelaksanaan pilkada dengan kehadiran media tentu juga memiliki peran untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada 2024. Terima kasih Pak Ketua malam hari ini kehadirannya. Semoga di ruang-ruang yang lain nanti kita coba mungkin membahas hal yang berbeda. Malam hari ini cukup kita fokus dengan menuju milad FPMU yang ke-6. Saya ucapkan selamat karena saya juga bagian daripada FPMU. Mudah-mudahan FPMU terus memberikan kontribusi yang baik. Sekian, saya Hulusen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa.